Menteri Koordinator Pendidikan Polri Ahmad Pandu, yang saya hormati kepada kepala sekolah SD Baitul Amin 2 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang kami hormati, dan kepada pengurus yayasan, perwakilan dari yayasan yang kami hormati, yang seluruh ibu guru koordinator 1, 2, dan 3 yang kami muliakan. Alhamdulillah pada. Nah, kemudian di dalam e-plus ini tidak hanya terdapat teks-teks dan gambar saja Bapak Ibu seperti buku-buku biasa, tetapi buku inovasi dari Mediatama ini menghadirkan sebuah fitur-fitur digital yang mana nantinya fitur-fitur digital ini akan membantu Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar atau memudahkan dalam proses mengajarnya. Untuk fiturnya sendiri di sini kita ada education video, ada digital assessment atau tes secara digitalnya untuk fitur-fiturnya, tapi untuk teks-teks materinya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama kita menemukan stimulation di awal babnya. Karena sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, sebelum kita memasuki pembelajaran itu harapannya peserta didik itu dipicu terlebih dahulu. Apa sih yang akan saya pelajari? Nah, dengan adanya stimulation di sini, peserta didik dapat terpicu untuk mempelajari materi yang akan mereka pelajari. Peserta didik dalam belajar itu dapat diterapkan atau bermanfaat untuk keseharian peserta didik atau bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian di awal bab pun kita juga sudah menemui ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, di mana ini menyesuaikan dengan kurikulum terbaru seperti yang sudah kami sampaikan bahwa untuk penerbitan Mediatama selalu mengikuti kurikulum terbaru dan SK terbaru dari pemerintah. Untuk saat ini kita sudah menggunakan bahwa keyword sendiri, di situ kita menemukan fungsi atau fitur Let's Find Out. Jika di dalam kurikulum merdeka, Let's Find Out sendiri kita kenal dengan pemantik. Nah, untuk pemantik sendiri itu berisi tentang soal-soal dasar yang harapannya itu dapat menggali atau merangsang peserta didik itu dalam proses belajar nantinya. Nah, kemudian di bawah Let's Find Out kita menemui fitur digital, atau mungkin jika Bapak Ibu lihat di dalam bukunya, di situ terdapat QR code, di mana terdapat 2 QR code. Yang pertama tentang tes diagnostik. Untuk tes diagnostik sendiri berfungsi untuk mengetahui gaya belajarnya seperti itu. Nah, dengan adanya tes diagnostik, Bapak Ibu guru dapat mengetahui gaya belajar peserta didiknya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam gaya belajar itu ada yang visual, auditori, dan juga kinestetik. Jadi dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, Bapak Ibu guru dapat mengatur strategi pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian di bawah QR code tes diagnostik, di situ terdapat QR code PowerPoint. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita sudah buatkan seinteraktif mungkin, semenarik mungkin untuk anak-anak sekolah dasar. Nah, untuk PowerPoint sendiri nanti dapat diubah oleh Bapak Ibu guru. Jadi untuk PowerPoint-nya ini menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu guru. Jadi misal ingin menambahin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cici. Saya akan menjelaskan sekilas terkait dengan tes diagnostik. Tadi sudah disinggung oleh rekan saya Akila bahwa buku E+ ini beda sama buku lainnya, di mana dalam buku E+ ini ada fitur unggulan digital untuk mengetahui gaya belajar siswa. Kan gaya belajar siswa itu kan ada 3 ya Bapak Ibu, ada yang visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, kenapa sih di buku E+ ini ada fitur tes diagnostik? Dengan mengetahui mayoritas gaya belajar siswa dalam suatu kelas, otomatis nanti Bapak Ibu guru dalam mempersiapkan media pembelajaran, perangkat pembelajaran, itu akan lebih efektif. Karena kan sudah mengetahui ya mayoritas gaya belajar siswanya itu seperti apa. Nah, kemudian adanya tes ini nanti juga untuk siswa, tujuan mayoritas gaya belajar anaknya itu nanti bisa membantu mempersiapkannya. Misalkan anak saya ternyata kecenderungan gaya belajarnya visual, berarti nanti saya ketika mengajari anak saya di rumah, saya dapat membantu dengan memberikan contoh gambar-gambar seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana cara mengakses tes diagnostik dalam buku E+ ini? Nah, ini seperti fitur digital yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa untuk mengaksesnya ini mudah sekali, hanya menggunakan smartphone kemudian di-scan di bagian QR-nya. Nah, untuk tipe soalnya dalam buku E+ ini kita punya 2 tipe soal yang berbeda. Untuk SD Keadilan dari perwakilan tim IT Mediatama. Di sini saya akan menjelaskan fitur digital assessment untuk jenjang SD dan SMP karena ini nanti akan berbeda untuk jenjang SMA. Untuk jenjang SD dan SMP kita membuatkan sebuah aplikasi yaitu scanner apps menuju digital dengan cara konvensional. Jadi untuk SD dan SMP jika kita melihat kondisi di Indonesia bahwa dalam penggunaan gadget atau handphone di sekolah, maka dari itu untuk fitur digital assessment buat SD dan SMP kita hanya menyediakan aplikasi koreksi jawaban yang dinilai. Untuk tampilan dari aplikasi kita ada report yang berupa leaderboard, akan otomatis kerekap ranking 1, 2, 3 hingga yang terakhir. Lalu di sini kita juga memiliki fitur report secara cepat. Fitur ini memberikan analisis mendalam tentang hasil scan jawaban. Jadi nanti guru bisa mendeteksi kesalahan jawab siswa itu secara detail melalui aplikasi ini. Untuk rekap juga kita juga memberikan rekap rata-rata dari semua soal yang sudah dikerjakan siswa. Jadi mungkin bisa menjadi mudah buat soal cepat evaluasi. Jadi untuk tim Mediatama di sini saya bebaskan Bapak Ibu guru jika ingin mengcustom soalnya sendiri. Misal Bapak Ibu guru masih kurang puas dengan soal yang disediakan oleh kita, Bapak Ibu guru tinggal mengisi saja lembar jawab yang kita sediakan, lalu melakukan scanning, dan itu akan menjadi kunci jawabannya. Jadi kita berikan kebebasan kepada Bapak Ibu guru. Namun kita juga sudah menyediakan 5 hingga 10 lembar jawaban kita berjumlah 60 soal. Itu adalah karena kita ingin Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan sendiri yang di custom soal tadi. Misal Bapak Ibu guru ingin mengcustom hanya 20 soal saja, maka siswa hanya mengisi hingga nomor 20. Itu akan otomatis ke deteksi atau ke report oleh sistem kita bahwa itu hanya Mbak, kita mencoba-coba scan ya, oh ternyata seperti itu, hebat. Cuman yang saya nggak senengi ya Mbak, pengalaman saya, terutama saya di kelas 1 ya, untuk 2 tahun ini, sebelumnya saya kan di kelas 4. Cek kandel Mbak. Ya, terlalu tebal. Aduh, medeng ya, terlalu tebal. Bagaimana lek dibagi dua semester gitu Mbak? Ini terlalu berat. Setiap hari dibawa. Jangan di sistem kita kan full day deh. Ada berapa mata pelajaran? 5 mata pelajaran. Lek kandel kok ini. Iya, anak ini mesti tuh anak yang sekolah di sini mesti pakai travel bag, itu. Jadi usul sih kalau bagaimana gitu. Kalau mungkin usulnya saya, aduh gak direkan ya, tapi mohon dipertimbangkan untuk ini. Punggungnya anak itu ya. Makasih. Terima kasih untuk Mbak Masnya dari penjelasan tadi. Alhamdulillah memang semuanya bermanfaat bagi kita. Bagus ya. Gitu. Oke. Buku ini bagus dengan aplikasi yang baru Mediatama. Tepuk tangan dulu buat Mediatama. Karena sudah memberikan gebrakan yang baru. Yang pasti yang pertama adalah mungkin dari segi warna aja sudah beda. Kalau dulu hitam putih untuk kelas atas, sekarang sudah berwarna. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat kompleks lah, berurut. Nah, kita juga butuh literasi numerasi karena juga persiapan untuk AN, Asesmen Nasional. Yang mungkin yang kita perlukan adalah yang pertama, pertanyaan buat Masnya,
aplikasi scanner tadi yang itu, apakah itu bisa untuk yang lain gitu, bukan hanya dari tes diagnostik saja, lembar jawaban yang khusus Mediatama, apakah bisa untuk kita terapkan dengan lembar jawaban yang lain gitu, karena memang dari kita juga sangat dimudahkan dengan adanya scanner itu gitu. Kita juga butuh untuk SH kita, sumatif harian kita, mungkin yang ada pilihan gandanya, itu kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kalau memang kita menyelam sambil semuanya, ya, bukan hanya untuk Mediatama saja, untuk tes diagnostiknya saja, mungkin untuk lembar jawaban dari kita sendiri, apakah bisa aplikasi itu kita pakai gitu. Oke, terima kasih. Difasilitasi modul ajar, diberikan modul ajar. Modul ajar ini dari semua kegiatan yang ada di buku atau memang hanya beberapa saja? Ya, mungkin